Assalamualaikum sahabat semua. Kembali lagi bersama kami kelompok 2B Angkatan 2 Latsar CPS Kabupaten Serang tahun 2021. Perkenalkan anggota kami Selamat Riyadi, Siti Aisyah, dan Vino Tatani. Mari kita simak contoh video best practice WOG yang kami pilih. Hadirnya mall pelayanan publik di sejumlah daerah yang menyatukan layanan administrasi berbagai instansi pemerintahan dalam satu atap dinilai efektif dalam memenuhi kebutuhan warganya akan layanan yang mudah, cepat, dan pasti. Tanpa harus berpindah dari satu kantor ke kantor lainnya, warga sudah bisa mengurus segala keperluan administrasinya di satu tempat. Layanan ini dikenal dengan istilah one-stop service. Salah satu mall pelayanan publik yang menjadi kunjungan studi Bupati Tegal Umi Azizah pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 adalah Geraha Tiasa milik pemerintah Kota Bogor. Di bawah koordinasi dan pengelolaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM-PTSP Kota Bogor, Geraha Tiasa resmi beroperasi tanggal 26 Agustus 2019 dengan menempati lantai dasar Mall Lipo Plaza Kebun Raya di Jalan Pajajaran, Kota Bogor. Mall pelayanan publik pertama di Jawa Barat ini membuka pelayanannya dari hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 10 pagi hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Sementara di hari Sabtu, Geraha Tiasa buka mulai pukul 10 pagi hingga jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat. Hal pertama yang menjadikan kita nyaman berkunjung ke sini adalah senyuman ramah petugas keamanan saat menyambut kehadiran warga di depan pintu masuk untuk kemudian mengarahkannya pada mesin nomor antrian. Selain berpendingin udara, kita juga dimanjakan dengan tempat duduk yang nyaman, berderet memanjang di depan gerai masing-masing unit kerja untuk menunggu nomor antrian. Saat ini ada 145 layanan dari 14 instansi pemerintah yang tergabung di layanan terpadu Geraha Tiasa seperti DPM PTSP Kota Bogor yang menyediakan 83 jenis layanan, diantaranya izin apotik, izin galian utilitas, izin laboratorium kesehatan hewan, izin lingkungan, izin lokasi, izin mendirikan bangunan atau IMB, izin mendirikan rumah sakit, izin operasional puskesmas, izin praktek bidan, hingga izin prinsip. Lalu, DPM PTSP Provinsi Jawa Barat yang menyediakan 3 jenis layanan yaitu konsultasi penyusunan LKPM, marketing promosi investasi, dan pelayanan informasi dan pengaduan perizinan. Kemudian, Polresta Bogor Kota yang menyediakan 2 jenis layanan yaitu perpanjangan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK dan surat keterangan kehilangan. Ada pula Kejaksaan Negeri Kota Bogor yang menyediakan 2 jenis layanan yaitu pelayanan pengambilan tilang dan pelayanan perdata dan tata usaha. Kementerian Agama Kota Bogor yang menyediakan 2 jenis layanan yaitu pelayanan pencatatan pernikahan dan pendaftaran haji, bahkan tersedia pula balai nikah dengan dekorasinya yang cantik untuk melangsungkan akad nikah. Ada Bea Cukai yang menyediakan layanan permohonan informasi dan kepabeanan. Imigrasi yang menyediakan layanan permohonan penggantian paspor, Kantor Pajak Pratama Bogor yang menyediakan 5 jenis layanan yaitu asistensi layanan mandiri, informasi KSWP, konsultasi perpajakan, pembuatan kode billing tanpa akun, dan pendaftaran NPWP. Kantor Pertanahan BPN Kota Bogor yang menyediakan 3 jenis layanan yaitu pengecekan sertifikat, penghapusan tanggungan roya, peralihan hak atas tanah, dan perubahan hak atas tanah. Samsat Kota Bogor yang menyediakan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor untuk pengecekan kendaraan bermotor tahunan. BPJS Ketenagakerjaan yang menyediakan 3 jenis layanan yaitu layanan informasi kepesertaan, layanan klaim jaminan hari tua, dan layanan pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Bank Jabar dan Banten yang menyediakan layanan BJB Customer Service dan BJB Teller Umum. Lalu PDAM Tirta Pakuan yang menyediakan pelayanan keluhan pelanggan dan pelayanan pendaftaran baru. Dinas Dukcapil Kota Bogor yang menyediakan pelayanan akta kelahiran, kartu identitas anak atau KIA, penggantian kartu keluarga rusak atau hilang, pencetakan suket EKTP dan perekaman EKTP.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bogor yang menyediakan pelayanan kartu tanda bukti pencari kerja atau kartu kuning. Beberapa fasilitas juga tersedia gratis di sini untuk menambah kenyamanan pengunjung yang datang seperti tempat sholat, tempat bermain anak, pojok baca, hingga fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas. Jika haus, jangan khawatir, ada coffee corner bagi para pengunjung untuk sekedar membuat minuman teh ataupun kopi sendiri. Lain-lain, masyarakat juga dapat mengakses pendaftaran secara online melalui aplikasi MPP Kota Bogor yang dapat di-download secara gratis. Sangat senang dan sambutan dari beliau memuaskan. Insya Allah akan berusaha untuk mengikuti jejak beliau, merubah mindset seluruh ASN bahwa saat sekarang ini bukan saatnya lagi memberikan pelayanan yang lelet berlama-lama, harus cepat, sehingga di era digital ini ya pelayanan harus cepat, harus mudah, murah, dan tepat waktu. Bersama rombongan, kuncinya sebetulnya kolaborasi ya. Semua harus berkolaborasi. Jadi semua unsur terkait stakeholder pelayanan harus mau berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Bagaimana teman-teman setelah menyaksikan video yang kita tayangkan tadi? Menarik bukan? Didasari kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat terhadap pelayanan publik, membuat pemerintah Kota Bogor dituntut untuk melakukan perbaikan, terutama terkait dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Sistem prosedur pelayanan yang berbelit-belit, profesionalisme SDM yang masih rendah, ketidakpastian waktu dan biaya mengakibatkan pelayanan di Indonesia identik dengan high cost ekonomi. Sehingga pemerintah Kota Bogor melakukan gebrakan untuk pelayanan publik bisa ditingkatkan. Salah satunya yaitu mall pelayanan publik ini. Selanjutnya, apa sih definisi dari mall pelayanan publik itu sendiri? Menurut Permenpan RB nomor 23 tahun 2017, mall pelayanan publik adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah serta pelayanan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dan swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman. Tentu tujuan kehadiran mall pelayanan publik ini adalah memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Hal ini nanti bisa dirasakan oleh masyarakat Bogor itu sendiri ketika mereka mengunjungi mall pelayanan publik yang terdapat di Kota Bogor. Kemudian kita lihat prinsip yang dianut dalam mall pelayanan publik. Ada 6, yaitu keterpaduan, berdaya guna, koordinasi, akuntabilitas, aksesibilitas, dan kenyamanan. Sebagai institusi formal negara, pemerintah wajib mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang menjamin bersatunya berbagai elemen kebangsaan dalam satu frame. Whole of Government merupakan salah satu frame yang dapat diterapkan dalam pemerintahan dalam rangka meminimalisir disintegrasi bangsa dan menghilangkan fragmentasi sektor. Seluruh elemen pemerintah, khususnya aparatur sipil negara, memiliki peran yang sangat besar terhadap terwujudnya Whole of Government, sebagaimana sesuai dengan tugas ASN, yakni sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan juga perekat pemersatu bangsa. Kita ketahui dulu apa sih yang dimaksud dengan Whole of Government. Whole of Government merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen, program, dan pelayanan publik. Best practice.
adalah cara yang paling efisien dan efektif untuk menyelesaikan tugas berdasarkan suatu prosedur yang dapat diulangi yang telah terbukti manjur untuk banyak orang dalam jangka waktu yang cukup lama. Prasyarat best practice. 1. Adanya budaya dan filosofi baru. Kedua, cara kerja baru dalam hal pembangunan kebijakan, manajemen program, atau pelayanan publik. Yang ketiga, akses dan insentif. Yang keempat, cara baru pengembangan kebijakan, desain program, dan pendekatan pelayanan. Praktek POG dalam MPP. Pelayanan yang bersifat administratif, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. MPP Kota Bogor menjadi salah satu contoh best practice dari penerapan WOG karena mampu mengkoordinasikan banyak sektor baik pemerintahan maupun swasta secara Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.